Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat datang di channel Paroki Santo Yusuf Blitar 10 menit mengenal Tuhan dalam tema apakah orang Katolik menyembah Bunda Maria? Ya, bahwa orang Katolik tidak menyembah Bunda Maria. Apakah orang Katolik menyembah Bunda Maria? Jawaban yang tepat, tidak. Yang disembah hanyalah Allah, Tritunggal yang Maha Kudus. Tapi siapa Bunda Maria? Pada awalnya, Bunda Maria itu memang seorang gadis yang sangat sederhana. Tetapi karena sikap ketaatannya dan keterbukaannya kepada kehendak Allah, maka Allah berkenan kepadanya. Allah mengutus malaikatnya untuk bertemu dengan Bunda Maria dan mengatakan kepadanya bahwa Allah berkenan kepadamu. Maka di situ Bunda Maria mengatakan apa? Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Bunda Maria adalah juga disebut Ibu Tuhan atau disebut Mater Theotokos yang dirayakan pada setiap 1 Januari. Itu hari raya Maria Bunda Allah. Mengapa begitu? Karena Allah menjelma manusia dalam diri Bunda Maria. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari juga, dalam kenyataannya, dan dipercaya oleh Gereja Katolik bahwa kita bisa sampai kepada Tuhan Yesus Kristus melalui Bunda Maria. Kalau begitu, siapa Bunda Maria dalam kenyataan hidup kita setiap hari? Namanya saja sudah dipanggil Bunda Maria, berarti ibu. Dan ini juga bukan kita mengarang sendiri. Inilah ibumu. Dan dia berkata kepada ibunya, inilah anakmu. Berarti bagaimana sikap kita kepada Bunda Maria sekarang? Menyembah, memuliakan? Tidak. Tetapi kita benar-benar bersikap kepada Bunda Maria sebagai pengantara kita, sebagai jalan, baik itu dari Allah menuju manusia maupun dari manusia menuju kepada Allah. Contoh, mengapa tadi saya mengatakan jembatan? Dalam pernikahan di Kana, di mana mereka kekurangan anggur, apa yang dikatakan Bunda Maria kepada karyawannya? Siapkanlah semua, isilah semua tempayan ini. Dan hanya satu kata Bunda Maria kepada Yesus, tolonglah mereka kehabisan anggur. Dan tidak banyak kata, hanya apa yang kau kehendaki bagiku, Ibu. Yesus memberkati semua itu dan terjadi apa yang menjadi kehendak. Ini jembatan kita. Dan selain itu, kita juga diberikan kesempatan oleh gereja untuk menyampaikan doa-doa kita kepada Tuhan Yesus melalui Bunda Maria, terutama dalam doa Rosario. Ada 3 peristiwa. Peristiwa gembira, peristiwa sedih, dan peristiwa mulia. Situasi ini menghantar kita untuk semakin dekat kepada Allah melalui kenyataan hidup kita dalam perantaraan dan pendampingan Bunda Maria. Per Mariam et Jesu, yang berarti melalui Bunda Maria kita sampai kepada Tuhan Yesus. Berarti segala doa-doa dan kehendak atau situasi kehidupan manusia
itu bisa sampai kepada Allah melalui Bunda Maria. Tapi ingat, bagaimana relasi kita sebagai umat manusia dengan Bunda Maria? Apakah kita hanya mendekat kepadanya pada saat kita butuh? Atau seperti yang diciptakan atau yang diberikan oleh gereja, ada relasi yang selalu mesra dengan Bunda Maria? Apa itu? Itu dalam doa Rosario. Bulan Mei dan bulan Oktober sebagai bulan doa Rosario, supaya kita mempunyai relasi yang mesra dan dekat dengan Bunda Maria sebagai ibu dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapa sih ibu itu? Ibu adalah yang mendengarkan dan mengetahui segala keadaan dan jeritan hati anak-anaknya. Kalau begitu, bagaimana dengan kita? Kita lihat sekali lagi bahwa Maria adalah jembatan kehadiran Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Bunda Maria. Jadi Yesus Kristus yang hidup di antara kita sebagai manusia. Dan jembatan kita kembali menuju Allah, Bunda Maria, pada akhirnya seperti yang diangkat ditentukan oleh gereja, bahwa setiap tanggal 1 Januari setiap tahun kita merayakan Maria Bunda Allah. Maka apapun yang kita harapkan, penyembahan, doa atau kerinduan kita sampaikan kepada Allah Bapa melalui ibu tercinta kita, yaitu Bunda Maria. Pasti doa dan harapan kita disampaikan kepada Allah Bapa kita. Bunda Maria menyadari bahwa ia dikaruniai rahmat istimewa dengan dipilih menjadi Bunda Allah. Bunda Allah yang maha tinggi. Namun ia tetap rendah hati. Ia tetap taat pada kehendak Allah melalui kenyataan hidupnya sehari-hari, dengan menganggap dirinya sebagai hamba di hadapan Allah, dengan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Itu tertera di dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38. Melalui kidung Magnificat, kita mengetahui bahwa Maria menganggap segala yang baik pada dirinya sebagai karunia belas kasih Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. Itu semua adalah belas kasihan Tuhan. Dengan rahmat Tuhan, Bunda Maria hidup dengan rendah hati, penyerahan diri secara total pada kehendak Allah, dan juga kepada sesama. Semua orang adalah keluarganya, dan bekerja sama dengan misi keselamatan Kristus kepada semua orang. Tapi Bunda Maria itu hadir untuk mendengarkan semua harapan dan doa umat dan menghantarkannya kepada Allah Bapa. Itulah keberadaan Bunda Maria di dalam pandangan dan kenyataan hidup orang Katolik. Begitu saudara-saudariku yang terkasih, mari kita meningkatkan kepercayaan dan harapan kita kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus melalui jembatan yang baik, yaitu Bunda Maria, yang kita cintai dan kita hormati, bukan disembah dan bukan dimuliakan. Ya, karena yang kita sembah dan dimuliakan hanyalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Sekian dan terima kasih banyak. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu, dan semoga kita senantiasa bahagia dan gembira dalam mewartakan kasih-Nya yang menghidupkan dalam kenyataan hidup kita setiap hari.
Terima kasih banyak.